Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat 9 sampai ke 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah judul perikop, ucapan syukur dan doa. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan teks Alkitab kita hari ini. Dan tema yang diberikan kepada kita pagi hari ini adalah mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Itu diambil dari ayat yang ke-9. Mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Panggilan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, panggilan kita sebagai orang percaya adalah mewujudkan hidup baru. Hidup baru itu yang seperti apa? Hidup yang saling mengasihi. Paulus menulis, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Ayat yang ke-13. Sungguh besar kuasa Allah, sungguh tak terperkirakan kasih Allah kepada manusia. Dengan kuasanya besar itu, Ia menyelamatkan kita. Kita dipanggil dari gelap ke terang yang ajaib. Oleh sebab itu, hidup kita sudah menjadi baru. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan tersebut. Kita sudah dimenangkan, manusia berdosa kita sudah ditinggalkan ketika kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Tetapi terkadang Bapak Ibu, walaupun kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, yang mati di kayu salib, dan sudah membawa kita ke dalam terang yang ajaib, acap kali juga kita masih mau terus hidup dalam kegelapan. Kita sendiri tidak mampu menyelamatkan diri kita, sehingga perlu Allah yang berinisiatif untuk menolong kita. Dan kita sudah diselamatkan dari dosa kita, ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, dalam panggilan kita, dalam status kita yang baru ini, kita harus hidup menurut kehendak Allah. Kita hidup di lingkungan baru, yaitu hidup di lingkungan kerajaan Allah, dengan status sebagai anak-anak Allah, membawa kita pada gaya hidup yang baru. Paulus melukiskan sebagai suatu hubungan timbal balik. Kita menerima dan memberi. Contohnya, yang muncul antara Allah dan manusia dalam kerajaan Allah. Dalam teks ini kita baca, kita menerima hikmat, ayat 9, lalu kita memberi buah, ayat ke-10. Kita menerima hikmat, lalu kita memberi buah. Ayat ke-11, kita menerima kekuatan, lalu kita memberi ucapan syukur. Allah selalu berinisiatif kepada kita. Dan segala sesuatu apapun yang kita dapat, kita awalnya terima dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita hari ini sangat menarik. Mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, atau dengan kata lain, mengetahui kemauan Allah dengan sempurna. Yang menjadi pergumulan berat itu adalah kata sempurna itu.
Sempurna itu berarti tidak bercacat, utuh, dalam satu kesatuan. Kalau sebuah lingkaran, kalau dia hanya sebagian, apakah itu dikatakan utuh? Atau dia hanya lubang sedikit, dikatakan utuh? Tidak. Yang utuh itu benar-benar bulat, merata. Oleh sebab itu, kalau berbicara tentang mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, itu berarti berbicara tentang kemahuan kehendak Tuhan secara komprehensif atau secara keseluruhan. Tidak hanya satu-satu, tetapi secara menyeluruh. Karena kalau kita hanya tahu satu, hanya mengerti di satu, makanya satu kita abaikan. Kita hanya menjalankannya satu, dan satu kita abaikan. Dan akhirnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa kita harus mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, supaya kita mampu menjalani hidup ini juga dengan baik dan benar. Bayangkan kalau kita mencari jodoh saja, kita mau pilih jodoh yang terbaik. Dia harus tinggi, putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang, pekerjaannya baik, dan dari keluarga yang baik-baik. Itu kerinduan kita yang mencari jodoh. Pengen mencari pasangan hidup yang sempurna. Itu manusia. Kita pengen mencari pekerjaan yang sempurna untuk masa depan. Berarti kesempurnaan itu adalah suatu hal yang dicita-citakan atau diimpikan oleh setiap orang. Demikian juga dengan Allah. Allah mau supaya kita mencari kehendaknya dengan sempurna. Kita mengetahui kemauannya dengan sempurna. Tidak dengan setengah-setengah atau tidak hanya sepotong-potong. Dan akhirnya kita salah mengerti Allah. Oleh sebab itu, mengapa kita harus mengetahui kehendak Allah dengan sempurna? Mengapa kita harus mengetahui kehendak Allah dengan sempurna? Karena kalau kita mengerti kehendak Allah dengan sempurna, maka kita hidup di dunia ini tidak hidup dengan sia-sia. Kalau kita mengerti kehendak Allah dengan sempurna, maka kita menjalani hidup ini di dunia ini dengan tidak sia-sia, karena ada misi yang mau kita capai atau kita kerjakan. Yang kedua, mengapa harus mengetahui dengan sempurna? Supaya orang percaya memahami bahwa Allah mempunyai rencana bagi hidup kita dimanapun kita berada. Ini yang kedua. Mengapa kita perlu mengetahui kehendak Allah dengan sempurna? Supaya kita mengetahui, memahami bahwa Allah mempunyai rencana bagi kita dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu, kita ditempatkan di desa ini, Desa Salejaya, ada rencana Tuhan. Tidak secara kebetulan. Tidak mungkin Bapak Ibu yang dulunya dari Jawa sampai di Pulau Sumatera ini. Tidak mungkin saya yang dulunya dari Indonesia bagian timur sampai di sini. Semuanya ada rencana Tuhan untuk hidup kita. Hanya saja terkadang kita belum mengetahui rencana Tuhan itu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika Tuhan sudah mengizinkan kita ada di sini, tentunya ada rencana Tuhan untuk kita. Ketika Tuhan juga mempercayakan kita sesuatu hal, pasti Tuhan punya rencana yang baik di dalamnya. Yang ketiga, mengapa harus mengetahui dengan sempurna? Supaya orang percaya, supaya kita memahami bahwa rencana Allah ialah rencana damai sejahtera, bukan untuk kecelakaan. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita sudah mengetahui kehendaknya dengan sempurna, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang buruk terhadap kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang buruk terhadap diri kita. Tuhan selalu merancangkan hal yang baik. Hanya saja diri kita yang terkadang tidak mau percaya kepada rancangan Tuhan. Hanya saja kita meragukan rancangan Tuhan. Hanya saja terkadang kita merasa bahwa diri kita lebih mampu, lebih tinggi pemikirannya daripada Tuhan, sehingga kita tidak mempercayakan pengaturan masa depan kita kepada Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah alasannya mengapa kita perlu mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Jemaat Kolose sudah percaya kepada Yesus, tetapi untuk berbuah dalam pekerjaan baik, jemaat itu perlu terus memperoleh hikmat dan pengetahuan akan kehendak Tuhan. Tanpa itu, jemaat akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Tanpa itu, jemaat tidak akan bertumbuh. Mau sampai kapanpun, tidak akan bertumbuh kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dengan sempurna. Banyak orang yang mengakui kebenaran. Banyak orang yang mengakui bahwa Alkitab adalah benar. Tetapi ada banyak orang juga yang tidak melakukan. Contoh, kita tahu ada pepatah mengatakan, hemat pangkal kaya, bersih pangkal sehat. Kita tahu ya, itu baik atau tidak? Baik, tapi pada kenyataannya, apakah semua orang menerapkan hal itu? Tidak. Pada kenyataannya banyak orang yang tidak menerapkan prinsip dalam kehidupan itu. Ternyata tidak banyak. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan kita, kecenderungan manusia adalah sekedar tahu, namun sulit termotivasi untuk melakukan, sehingga pengetahuan itu tidak mengubah cara hidup mereka. Ini yang menjadi pergumulan dan masalah sepanjang sejarah. Bahwa kita hanya sekedar tahu, tapi tidak mau menerapkan pengetahuan itu sehingga mengubah cara hidup kita. Kalau kita hanya bilang tahu dalam pikiran, tetapi tidak menerapkannya, maka itu tidak akan berubah atau tidak akan berdampak apa-apa. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah tahu dan melakukan. Sehingga pengetahuan apa yang kita tahu itu dapat mengubah hidup kita. Dapat mengubah cara hidup kita. Kita lihat dalam jemaat Kolose. Jemaat itu bertumbuh karena pengetahuan mereka tentang Tuhan itu, tentang firman Tuhan itu, telah mengubah cara hidup mereka. Jadi mereka menerima firman Tuhan itu, mereka tahu kebenarannya itu, dan mereka menerapkannya, menjadikannya sebagai gaya hidup, lifestyle mereka, sehingga mereka bertumbuh. Kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, maka sulit kita menjadi pembeda di tempat yang notabene-nya bukan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan mau supaya kita berbeda. Bukan berbeda dalam segi berpakaian. Jadi orang semua berpakaian, kita sendiri yang tidak berpakaian. Bukan berbeda seperti itu. Berbeda dalam hal moralnya. Tuhan mau supaya kita lebih unggul daripada orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Karena dalam bagian firman Tuhan yang lain, contoh, jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, saya memberi kepada orang yang memberi kepada saya, itu sama saja orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang sama. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun dia memberi juga kepada orang yang memberi kepada dia. Dia mengampuni juga kepada orang yang mengampuni kepada dia. Kalau kita melakukan hal itu yang sama, berarti tidak ada bedanya sama orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya menjadi berbeda? Kita memberi kepada orang yang dia tidak memberi kepada kita. Ya, kita memberi pengampunan kepada dia walaupun dia tidak mengampuni kita. Kita mengasihi dia walaupun dia tidak mengasihi kita. Itulah iman Kristen. Luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini yang Tuhan mau. Mengetahui kehendaknya dengan sempurna. Pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat mengetahui kehendaknya itu? Bagaimana supaya kita dapat mengetahui kehendak atau kemauannya dengan sempurna? Yang pertama, dengan memintanya kepada Allah. Dengan memintanya kepada Dia. Memintanya melalui apa? Melalui doa.
Dia sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kita. Dia sendiri yang memberikan petunjuk itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Hanya dengan meminta kepada dia, dan dia akan berbicara kepada kita. Kita lihat dalam ayat 9. Berita pertumbuhan jemaat terdengar sampai telinga Paulus. Pada waktu itu Paulus sedang tidak ada di Kolose. Dan ini juga salah satu surat yang Paulus tulis, dia sedang dalam penjara juga. Berita tentang pertumbuhan iman jemaat Kolose terdengar sampai di telinga Paulus. Dan itu adalah berita yang sangat sukacita. Berita bahwa jemaat di Kolose bertumbuh, berbuah, bahkan menghasilkan pertumbuhan yang berlipat kali ganda. Dan berita itu sangat menyukakan hati Paulus. Oleh sebab itu Paulus terus mendoakan jemaat tersebut. Apa yang Paulus doakan? Paulus meminta supaya hikmat dan pengertian agar jemaat mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Paulus meminta siang malam, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah pengertian kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose supaya mereka bertumbuh. Dan kita juga harus berdoa. Dan hal ini pun saya berdoa juga setiap malam bersama Tante. Kami berdoa terus, biarlah Tuhan memberikan hikmat, pengertian, supaya kita semakin bertumbuh karena mengenal dan mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Hanya dengan berdoa, maka Tuhan akan membukakan pengertian itu kepada kita. Doa untuk pemahaman rohani. Tujuan Paulus memohon hikmat Allah bagi jemaat Kolose adalah untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, dengan utuh, tidak dengan separuh-separuh. Artinya mereka harus secara matang dan mendalam mengetahui rahasia Injil, mengetahui bagaimana seharusnya hidup sebagai orang beriman pada Yesus Kristus, dan mengetahui panggilan bagi masing-masing untuk hidup. Paulus mendoakan ini kepada mereka. Biarlah mereka mengetahui bagaimana seharusnya mereka hidup. Bagaimana mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka hidup sebagai orang beriman. Bagaimana mereka menjalankan panggilan mereka. Dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Paulus mendoakan mereka siang dan malam. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hanya dengan berdoa, minta kepada Dia yang pemilik kemauan itu, kehendak itu, maka Dia akan memberikan kepada kita. Kalau Dia sudah membukakan bagi kita, maka kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Contoh Paulus, ketika Paulus mau memberitakan Injil, niat dia baik ya, memberitakan Injil. Tetapi ketika dia mau berangkat, dia mau berangkat ke kota A, dia berdoa, Tuhan Yesus, aku mau berangkat ke kota A untuk memberitakan Injil. Tapi apa yang dikatakan Roh Kudus kepada dia? Jangan, pergilah ke kota B. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan dia ke kota A? Karena di kota A nanti kalau dia paksa pergi, nyawa dia dalam bahaya. Kalau kita meminta petunjuk Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, maka Tuhan punya cara terbaik bagi kita. Bayangkan kalau Paulus mengikuti kehendak dia dan dia langsung pergi ke kota A, apa yang terjadi dengan hidup dia? Walaupun dia mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, bisa saja dia mati dalam pelayanannya. Tetapi karena dia meminta tuntunan Roh Kudus, maka Tuhan berbicara kepada dia, jangan engkau pergi ke situ, pergilah ke kota B untuk memberitakan Injil. Nanti seketika engkau pulang dari kota B, maka baru pulang ke kota A. Jadi Bapak Ibu, pelajaran penting yang kita dapat, mintalah tuntunan Tuhan dalam hal apapun. Sekecil apapun itu, mintalah. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka mau berat, mau ringan, pasti kita mampu lewati. Karena ada tangan yang selalu menopang kita. Kalau kita berjalan sendiri dan masalah itu sudah berat sekali,
dan kita tidak mampu lagi, pasti akan jatuh. Karena tidak ada tangan yang menopang kita lagi. Yang saya pernah kasih contoh ilustrasi yang orang itu sedang berjalan. Dia berjalan dalam mimpi dia berjalan di tepi pantai, pinggir pantai. Bapak Ibu tahu ya pinggir pantai. Dan setiap jalan ada bekas telapak kaki. Kalau kita jalan di pasir, dia ada bekas telapak kaki kita. Dia hanya sendiri berjalan. Tetapi setiap dia tengok ke belakang, kok ada 4 telapak kaki. Tetapi sesekali telapak kaki itu hilang. Dan hilang pada waktu saat-saat dia sedang mengalami masalah yang sangat berat. Pergumulan yang sangat berat dalam hidup ya. Telapak kakinya itu menjadi 2, bukan 4 lagi. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa telapak kaki yang 1 lagi itu? Tuhan berkata, itu aku anakku, aku yang selalu berjalan bersama dengan engkau. Lalu dia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, tapi kenapa ketika saya menghadapi pergumulan yang besar, tantangan hidup yang berat, kok engkau meninggalkan saya? Telapak kakinya berubah menjadi 2. Dia marah kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, anakku, yang engkau lihat itu bukan telapak kakimu, tetapi itu telapak kakiku yang sedang menggendong engkau ketika engkau tidak kuat. Jadi bukan Tuhan membiarkan dia, tetapi Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan yang menopang dia supaya mampu terus berjalan. Itu kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Pergumulan kita Bapak Ibu bermacam-macam. Siapapun pasti ada pergumulan. Selama kita masih berpikir dan kita masih hidup di dunia ini, pasti pergumulan itu selalu ada. Ketika kita meninggal, baru habislah seluruh pergumulan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita sudah dapat mengetahui kehendak Allah, maka yang pertama kita akan hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-10a. Kalau kita sudah mengetahui kehendak Tuhan, maka kita akan hidup layak dan hidup berkenan. Jadi bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar menjalani hidup kita, tetapi kita hidup layak dan berkenan. Yang kedua, jika kita sudah mengetahui kehendak Allah, maka kita akan hidup memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Ini yang menarik. Jika kita sudah mengetahui kehendak Allah, maka kita hidup akan memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Kalau kita hidup belum bisa menghasilkan buah, berarti perlu dipertanyakan lagi sejauh mana kita mengetahui kehendak Tuhan. Yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui kehendak Allah, maka kita akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat yang ke-10b. Hanya orang-orang yang bertumbuh, hanya iman yang bertumbuh adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan pengetahuan yang baik dan benar. Kalau dia tidak mengetahui Allah dengan benar, memahami Allah dengan benar, sulit untuk bertumbuh. Yang ketiga, jika kita sudah dapat mengetahui kehendak Allah, maka kita akan bertekun dalam kesengsaraan walaupun sulit, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Di ayat yang berikutnya, kita akan bertekun dengan sabar menanggung segala sesuatu. Itu kalau sudah mengetahui kehendak Tuhan. Kalau belum mengetahui, berarti kita akan menyalahkan Tuhan. Yang berikutnya, jika kita sudah mengetahui kehendak Allah, maka kita akan selalu mengucap syukur. Ayat 12. Kita akan mengucap syukur dengan sukacita, menyadari bahwa pertumbuhan adalah anugerah Allah. Dan semua bersumber dari anugerah Allah. Oleh anugerah, demikiannya seharusnya jemaat bertumbuh. Inilah pertumbuhan yang tidak cukup sekedar tahu, tetapi pengetahuan akan firman Tuhan mengubah cara hidup mereka. Jadi
Kalau kita mengetahui firman Tuhan, maka harus dapat mengubah hidup kita. Mengubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kita selalu bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Kita bernyanyi terus setiap ada kesempatan menyanyikan lagu itu. Tapi apakah kita menghayati pujian itu? Ku mau seperti Yesus berarti ada suatu upaya yang sungguh-sungguh. Ku mau seperti Yesus tapi pasif. Tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin sama? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tuhan mau supaya ketika kita mengetahui firman Tuhan, maka biarkanlah firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ada khotbah firman Tuhan yang menyentuh hati kita, yang menyinggung perasaan kita, tidak usah tersinggung. Karena bisa saja Roh Kudus memakai itu untuk membuat kita semakin sadar dan kembali kepada jalan benar dan semakin bertumbuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dia berdoa supaya jemaat dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Karena dengan pengenalan akan Tuhan dengan sempurna, jemaat akan berbuah. Itu yang pertama. Bagaimana agar dapat mengetahui kehendak Allah dengan sempurna? Yang pertama adalah dengan memintanya kepada Allah. Yang kedua adalah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan merenungkan dan kita akan menemukan bagaimana kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita. Kehendak Tuhan seluruhnya sudah tercatat dalam Alkitab ini atau Bible ini. Hanya perlu kita baca. Dan kita akan mengerti ketika Roh Kudus mencurahkan, mengubah cara pikir kita. Dan Roh Kudus bekerja dalam pikiran dan hati kita, maka kita akan mengerti. Kalau kita hidup berdasarkan tuntunan Allah, maka kita sudah melakukan firman Tuhan. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang hidup tidak hidup menurut jalan hidup orang fasik. Berarti berbahagialah orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka percayalah, Dia akan menuntunmu ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi kalau kita menjadikan yang lain sebagai gembala kita, maka percayalah Dia akan menuntun kamu ke dalam jurang yang dalam dan penuh kegelapan. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, percayalah Dia akan menuntun kita ke padang gurun yang hijau, padang yang hijau dan air yang tenang. Berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan. Dan Mazmur pasal 119 ayat 105. Jika kita membiarkan firman itu yang menuntun hidup kita, maka kita akan berjalan menurut kehendak Tuhan, karena Dia terus menerangi hidup kita. Dengan hidup menjauhi dosa, maka kita juga sudah melakukan kehendak Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 8. Itu kalau kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membuat kita bertindak hati-hati. Dan akan beruntung dan akan berhasil kemanapun engkau pergi. Kalau kita tidak merenungkan itu siang dan malam, maka efek yang pertama yang terjadi adalah kita tidak bertindak dengan hati-hati. Kalau sudah bertindak dengan tidak hati-hati, maka akan mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini kepada Yosua dengan tegas.
Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Sebab dengan demikian engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Siapa yang mau beruntung? Siapa yang mau berhasil? Semua kita. Maka lakukanlah itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesimpulannya adalah hanya mengetahui kehendak Tuhan, kita akan hidup memberi dampak dan memberi buah. Dengan mengetahui kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Dengan mengetahui kehendak Tuhan, maka kita tidak akan hidup dengan sia-sia. Karena ada visi, ada misi besar yang mau kita kerjakan bagi Allah. Dengan mengetahui kehendak Tuhan, kita akan bertindak hati-hati dimanapun kita berada. Karena kita bertindak berdasarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah kami. Kami bersyukur kami sudah diingatkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami meminta, memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberikan kami hikmat, supaya Engkau memberikan kami pengertian, supaya kami mampu mengetahui kehendak Engkau dengan sempurna, supaya kami tahu apa yang Engkau mau kami kerjakan, supaya kami tahu bahwa Tuhan sudah merencanakan yang indah bagi hidup kami, dan Tuhan sudah merencanakan sesuatu hal yang besar untuk kami lakukan, Bapak di surga. Oleh sebab itu hamba-Mu memohon, meminta kepada Engkau, biarkanlah Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan itu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memohon. Haleluya.